Hai Sobat Indo Prime, gimana kabar sobat semuanya? Semoga semua Sobat Indo Prime dalam keadaan sehat ya. Mimin mau bahas Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dirancang menjadi sejarah baru, peradaban baru. Namun sebelum masuk ke videonya, yuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung kita ke pembahasannya. Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia sentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada kegiatan Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Jakarta Theater, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara. Presiden menuturkan, Nusantara dibangun dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70% area di IKN merupakan area hijau. Lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN saat ini, kata Presiden, merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon, yaitu pohon eukaliptus yang ditebang setiap 6-7 tahun sekali. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa area IKN adalah hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan. Justru nantinya kita ingin jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Langkah pertama untuk mewujudkan hal tersebut yaitu pemerintah menyiapkan pusat peresmian yang telah dibangun pada bulan Juni lalu. Presiden berharap peresmian dengan luas lahan 15 hektar tersebut akan mampu menghijaukan kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa sumber energi di IKN nantinya berasal dari energi terbarukan atau renewable energy, termasuk dalam hal transportasi. Kepala negara menyebut pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle. Presiden Jokowi menyampaikan 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle tanpa awak dan tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minute city, jarak tempuh kemana-mana itu adalah dalam 10 menit saja. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa budaya kerja yang akan dibangun di IKN nantinya adalah budaya kerja produktif. Budaya tersebut, kata Presiden, dapat diwujudkan dengan didukung tata kelola dan manajemen yang baik serta implementasi teknologi yang mumpuni. Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akta lahir, akta nikah lewat handphone, paperless, ini yang ingin kita bangun. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur digagas sejak tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan IKN Nusantara sudah dimulai pertengahan tahun 2022. Menurut Presiden Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap dimulai pada 2024. Pada tahun tersebut kemungkinan yang lebih dulu dipindah adalah Istana Negara dan sejumlah kementerian. Dia pun memperkirakan proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun. Rupanya gagasan pemindahan ibu kota negara tak sepenuhnya lahir di era Jokowi. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dulu mengusulkan wacana tersebut. Hanya saja, ide itu tak terrealisasikan karena sejumlah alasan. Tak terwujud di era Soekarno, rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Namun rencana itu lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997-1998. Pemindahan ibu kota negara sebenarnya pernah dilakukan di era Soekarno. Kala itu 4 Januari 1946, ibu kota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut merespon situasi genting jelang agresi militer Belanda. Situasi baru dinilai aman 3 tahun setelahnya atau 27 Desember 1949. Saat itulah ibu kota negara dikembalikan lagi ke Jakarta. Tahun 1950-an, gagasan pemindahan ibu kota negara kembali dimunculkan oleh Soekarno. Ide ini lahir lantaran Bung Karno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya tarik warga Indonesia. Diberitakan, Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu kota yang diincar Soekarno. Pada 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut sebagai Sister City Jakarta. Beberapa kontraktor dari Rusia bahkan sudah datang ke Palangkaraya dan membangun jalan besar menuju kota Waringin. Namun demikian, Soekarno sejatinya tak berencana secara langsung memindahkan ibu kota. Peran Palangkaraya hanya berbagi beban kebutuhan daya tampung Jakarta. Gagasan tinggallah gagasan. Sebagaimana yang disampaikan Jokowi, niat Soekarno itu tak terwujud karena adanya pergolakan politik. Hingga akhirnya Presiden pertama RI itu turun tahta dan digantikan oleh Soeharto.
Gagasan memindahkan ibu kota negara rupanya juga pernah muncul di rezim Soeharto. Disampaikan oleh Jokowi bahwa saat itu Soeharto berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, sebuah daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada 15 Januari 1997, Soeharto bahkan sempat menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 1 tahun 1997. Kepres tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri itu disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Namun tak lama setelah Kepres tersebut terbit, terjadi penggolakan besar-besaran. Peristiwa ini memaksa Soeharto meninggalkan kursi RI 1 pada 21 Mei 1998 setelah 30 tahun berkuasa. Kini proses pemindahan ibu kota negara digagas dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengungkapkan saat ini 58% produk domestik bruto atau PDB ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya yang tinggi. Harapannya, memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa saja. Patut kita nantikan bersama proses berlangsungnya pemindahan ibu kota Nusantara atau IKN sampai selesai ya. Terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. See you di video lainnya ya.